183 tahun yang lalu atau 1258 Hijriah atau 1837 Masehi, tepatnya pada malam Jumat akhir bulan Rajab. Ada seorang syekh yang bernama Syekh Al-Alim Al-Alama Ahmad bin Muhammad bin Ramadan Al-Husaini Al-Hasani Al-Maliki Al-Maki yang biasa kita kenal Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Iqra' manzumat at-tauhid allati man hafadhaha dakhala jannah wa nala al-maqsuda min kulli khairin wa wafaqal kitab wa sunnah. Bacalah nadzuman tauhid yang mana barang siapa yang menghafalkannya dia akan masuk surga dan akan mendapatkan segala tujuan yang baik yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki bertanya kepada Nabi, nadzuman apakah itu ya Rasulullah? Kemudian para sahabat berkata kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, Iqra' abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, sampai nadzuman wasukhuful khalili wal kalimi fiha kala hakamil alimi. Nah, sampai disitulah diajarkan oleh Nabi. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki mengikuti apa yang didhawuhkan Nabi. Kemudian dia baca dari abda'u bismillahirrahmani sampai nadzuman wasukhuful khalili ila akhirih. Kemudian setelah beliau bangun dari tidurnya, beliau langsung hafal di luar kepala. Hafal nadzuman apa yang nadzuman yang diajarkan oleh Nabi tadi. Kemudian pada tahun yang sama, pada malam Jumat tanggal 28 Dzulqa'dah, pada tahun yang sama, yaitu 1258 Hijriah atau 1837 Masehi, beliau bermimpi lagi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian ditanyailah nadzuman tadi. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki melafalkan nadzuman tadi dengan hafal, dan setiap akhir bait setiap para sahabat mengucapkan amin. Dan setelah selesai sampai nadzuman wasukhuful khalili wal kalimi, Syekh Ahmad Al-Marzuki kemudian didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah banyak yang tahu di antara para manusia, para murid-murid beliau, murid-murid Syekh Ahmad Al-Marzuki, kemudian beliau diminta untuk meneruskan nadzuman tersebut dan menyelesaikan. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki menambah nadzuman tadi dengan yang berbunyi wa kullu ma atabihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu, sampai nadzuman yang akhir yaitu samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami. Kemudian nadzuman aqidatul awam itu berjumlah 57 nadzum. Kemudian berapa yang diajarkan oleh Nabi tadi dan berapa yang dikarang sendiri oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Nah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah berjumlah 26 nadzum. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki menambahinya dengan 31 nadzum, dan selesailah nadzuman tadi berjumlah 57 nadzum. Dan jumlah nadzuman tadi dan kemudian tahun membuatnya itu diabadikan dalam nadzuman beliau, yaitu yang berbunyi abyatuha maizun bi'atil jumali tarihuha lihayyun wurin jumali. Nah, ini ada di sini dikatakan abyatuha maizun, baitnya itu berjumlah maizun. Maizun itu berapa? Kalau dalam hitungan abjadun, jadi ini abjadun hawazun atoyakun lamanun sa'afasun korosun tathakhudun dodohun. Nah, ini maizun, kalau mim itu 10, yaitu mim itu 40, yaitu 10, kemudian za itu 7, jadi jumlahnya 57, pas sekali. Nadzuman aqidatul awam itu berjumlah
57. Kemudian tahun berapa membuat nadzuman ini, yaitu tarikhuha li hayyun hurrin jumali. Li hayyun hurrin ini jumlahnya, kalau lam itu 30, yaitu 10, ha itu 8, kemudian ya itu 10, wain itu 1000, ro itu 200. Berarti totalnya kalau ditambahkan li hayyun hurrin itu 1257, 1258 jumlahnya. Nah, itulah tahun membuat nadzuman ini. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki itu lahir pada tahun 1205 Hijriah atau 1784 Masehi. Wafatnya pada tahun 1281 Hijriah atau tahun 1860 Masehi. Umur beliau berarti 76 tahun. Kemudian pada umur berapakah beliau mengarang kitab Nazm Aqidatul Awam atau bermimpi bertemu Nabi kemudian diajarkan nadzuman ini, yaitu pada umur 53 tahun. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena beliau itu lahir tahun 1205, beliau lahir pada 1205, kemudian beliau bermimpi tahun 1258, kemudian dikurang menjadi 53 tahun. Kemudian saking hebatnya, saking barokahnya nadzuman ini, banyak sekali ulama yang menjelaskannya, menyarahinya. Jadi mengarang kitab untuk menjelaskan Nazm Aqidatul Awam. Di antaranya ada kitab Tashilul Muram, kemudian ada Sa'adatul Anam, kemudian Rawihatul Aqwam. Kalau Rawihatul Aqwam ini di berbahasa Jawa dikarang oleh Syekh Bisri Mustafa, yaitu ayahanda dari Kiai Mustafa Bisri yang biasa kita kenal dengan Gusmus. Kemudian ada juga Nur Dholam itu adalah karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada juga Jala'ul Afham, kemudian ada Mujizul Kalam. Kemudian sanad keilmuan ulama-ulama Nusantara dari pengarang kitab ini, kitab Nazm Aqidatul Awam ini sangat dekat sekali. Mari kita lihat. Jadi yang pengarangnya adalah Syekh Ahmad Al-Marzuki. Beliau punya murid yang namanya Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini sangat terkenal sekali karena beliau itu adalah penyambung sanad ulama-ulama Nusantara. Kemudian Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, beliau punya murid Syekh Khalil Bangkalan, sangat terkenal sekali. Kemudian juga punya murid Ahmad Khotib Minangkabau, juga punya murid yang namanya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, yang insya Allah kita semuanya kenal beliau. Nah, kalau sudah sampai Syekhul Bangkalan, Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ini berarti guru-guru kita dulu yang mengajari kita